Pemerintahan Jokowi JK kini telah berusia 100 hari. Sejumlah kalangan ada yang menilai bahwa program Nawacita Jokowi JK seperti yang pernah dijanjikan keduanya saat masa kampanye Pilpres lalu hingga kini belum terrealisasi dengan baik. Menyikapi hal tersebut, pengamat politik Boni Hergens yang ditemui usai memandu diskusi bertajuk Dari Trisakti Melalui Nawacita Menuju Revolusi Mental di Cikini, Jakarta Pusat Minggu siang menyatakan hendaknya publik jangan terburu-buru mendesak pemerintahan Jokowi JK untuk merealisasikan program Nawacita seperti yang dijanjikan saat masa kampanye Pilpres lalu. Sebab menurut Boni, yang juga menjabat sebagai Direktur LPI, masa 1 tahun pertama pemerintahan Jokowi JK masih dalam masa percobaan, beradaptasi dengan ritme kerja pemerintahan yang baru di berbagai lini hingga beradaptasi dengan sistem politik di tanah air. Bahkan Boni menyebut di masa 100 hari pemerintahan Jokowi JK, beberapa kementerian telah menunjukkan kemajuan yang terbilang pesat, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui sejumlah gebrakan yang dilakukan. Jadi 1 tahun pertama jangan terlalu berharap banyak menurut saya, karena pemerintahan ini pasti buang energi banyak pada upaya adaptasi dan mengatasi masalah-masalah yang lama. Karena saya perhatikan dalam beberapa kementerian ada kemajuan besar, misalnya Kementerian Kelautan, itu geraknya cepat, terobosannya cepat. Kementerian Lingkungan Hidup, itu terobosannya juga cepat. Bagaimana dia bisa mendata semua hutan-hutan kita yang selama ini diterobos oleh pengusaha liar. Seperti diketahui sebelumnya, pasangan Jokowi JK saat kampanye Pilpres tahun lalu merancang 9 agenda prioritas jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, berupa 9 program yang disebut Nawacita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ke-9 program tersebut diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi. Dari Jakarta, Isanti Chandra dan Rahmat Syah melaporkan.